Sahabat Fresh Juice, 2 hari lagi kita akan berjumpa dalam ulang tahun Fresh Juice ke-10 di Swiss Bell Rainforest Kuta, Bali pada hari Jumat 25 November 2022. Bagi yang sudah mendaftar, bisa langsung datang pukul 5 sore untuk registrasi ulang dan dilanjutkan dengan acara fellowship bersama pengisi Fresh Juice, lagu-lagu pujian dengan live band, renungan, door prize, dan acara ulang tahun. Mari kita siapkan hati dan saling mendoakan agar segala sesuatu bisa berlangsung dengan lancar dan penuh sukacita. Akhirnya, mari saat ini kita mendengarkan renungan Fresh Juice 23 November 2022 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, berkat Tuhan dalam kasih damai sukacita dan sejahtera selalu tercurah bagi kita semuanya ya, amin. Senang sekali bagi saya Herna dapat berjumpa kembali dalam renungan Daily Fresh Juice pada hari ini tanggal 23 November 2022. Bersumber dari bacaan Injil Suci menurut Santo Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, ada satu masa penganut Kristen di Rusia dikejar dan dianiaya. Mereka harus sembunyi-sembunyi untuk berkumpul dan berdoa. Satu saat, petugas rahasia berhasil menggerebek persembunyian dan menangkap sekumpulan orang Kristen yang sedang berdoa. Salah seorang di antaranya bernama Natasha. Seperti yang lain, ia diinterogasi, disiksa, kemudian dilepaskan, tapi diancam tidak boleh berkumpul dan berdoa lagi. Selang beberapa waktu, sekumpulan orang Kristen kembali digerebek beberapa kali dan Natasha selalu termasuk di dalamnya. Sehingga terakhir ia disiksa dengan sangat keji dan dibuang ke tempat kerja paksa. Sejak itu tak pernah terdengar namanya lagi. Nah, seorang petugas yang ikut menyiksa Natasha entah kenapa selalu teringat kepadanya, seakan-akan membayanginya terus. Dia pun merasa menyesal ya dan berusaha mencari ke segenap tempat untuk meminta maaf. Namun ia tidak pernah menemukan Natasha lagi. Maka ditulislah sebuah buku yang jadi bestseller yang berjudul "Maafkan Saya, Natasha". Kisah seperti Natasha banyak menghiasi lembaran sejarah gereja perdana.
Ini menjadi bukti konkret yang kuat sedari awal tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Namun, gereja kita tetap kokoh, tidak pernah hancur oleh penganiayaan dan penindasan. Coba sejenak, ayo kita bayangkan. Bagaimana kalau kita yang dikejar-kejar seperti Natasha? Bagaimana suasana hati kita? Bisa jadi kita takut, gentar, dan bisa jadi kita berseru-seru. Tuhan, di manakah Engkau saat saya dihimpit karena beriman kepadamu? Apa pilihan pertama kita? Mampukah kita terus bertahan untuk bersaksi akan nama Yesus? Kalau tidak sanggup lagi harus bagaimana? Menyerah dan kalah? Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk bertahan karena beriman kepadanya. Karena Yesus tahu roh kita kuat tapi daging lemah. Yesus tahu akan ada banyak sekali rintangan, godaan, cemoohan, bahkan penderitaan karena beriman padanya. Bukan saja dalam bentuk fisik, tapi berupa intimidasi, fitnah, hoax, dihina, dibully. Banyak orang Kristen ketika semakin beriman, semakin ditekan. Dan ternyata tidak sedikit yang mudah menyerah, putus asa, cari aman, terus rela meninggalkan imannya kepada Kristus demi jabatan, harta, status sosial, jodoh, dan sebagainya. Ada satu pengalaman saat saya bertugas di pedalaman dan tentu menjadi kaum minoritas karena berbeda agama ya. Banyak dong tantangan yang silih berganti menawarkan fasilitas ini dan itu asal saya pindah keyakinan. Awalnya mereka dengan cara halus dan saya juga tolak halus. Makin lama kok makin kencang, makin hebat kok seperti menteror ya. Lalu keluarga saya pun tentu menjadi resah. Pilihan hanya dua, fight or flight. Puji Tuhan, di tengah kegalauan itu ada seorang prodiakon menasehati saya. Lalu saya jadi mengerti, oh ternyata hidup doa saya belum disiplin. Boro-boro baca dan renungkan kitab suci kan? Pantas saja saya jadi galau. Lalu saya memacu diri untuk perbaiki apa saja yang kurang. Akhirnya pertolongan Tuhan pun datang. Tidak lama kemudian saya dipindahkan tempat tugas. Masalah saya selesai tanpa harus melalui konfrontasi yang alot yang berpotensi akan punya musuh di kemudian hari. Para sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, mengikut Yesus bukan perkara gampang. Karena kita harus siap pikul salib, siap hidup tidak sesuai keinginan kita. Mari kita lihat sang guru kita, Yesus yang setia pikul salibnya. Saya yakin salib yang dipikul Yesus itu sangat besar, berat, dan kasar. Mana sebelumnya Yesus itu sudah didera, disiksa, dicambuk berdarah-darah. Tubuhnya pun sudah pasti lemah lunglai kan? Apakah Yesus mengeluh? Tidak. Apakah Yesus bilang, wait, saya butuh healing dulu? Tentu saja tidak. Yesus fokus berjalan terus menuju Bukit Golgota. Setia ikut rencana Bapaknya, bertahan dalam penderitaan. Maka jelas Yesus mengingatkan kita untuk setia bertahan, pikul salib hidup tantangan iman kita. Bertahan tidak berarti kita hilang atau kalah. Seperti Santo Stefanus martir Kristus yang pertama, selagi dia dirajam, ia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kita bersyukur ya, jika kita harus menderita karena iman kita yang besar. Karena di baliknya tersedia rahmat besar loh, untuk turut merasakan sedikit saja penderitaan Kristus. Lalu kita bertahan seperti siapa? Tentu saja seperti figur Bunda Maria, sosok teladan iman kita. Dengan sabda duka yang dialaminya, Bunda Maria bisa tetap setia, sabar, tabah, penuh kasih dan kuat. Maka kita pun perlu
panjang sabar, rendah hati, rela korban, perasaan, pikiran, waktu, konsentrasi, dan tenaga di dalam segala situasi dan kondisi. Perkuat hidup doa kita, baca, renungkan kitab suci baik secara pribadi maupun kelompok. Dengan demikian kita akan punya hubungan yang kuat dengan Yesus tentunya kan? Sehingga kita akan peka dengan tuntunan Roh Kudus, berteguh akan janji Yesus, tidak mudah terombang-ambing di saat tantangan iman itu menghadang. Tetap siap, bersemangat, dan teguh hati mewartakan kasih Allah dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Di zaman now, kalau rajin aktif di wilayah rohani, rajin upload hal-hal rohani di dalam media sosial, kita mungkin akan dicap sok suci, aneh di mata dunia. Tapi tidak perlu kita membela diri. Terus tetap teguhkan hati, lihat sisi positifnya, jadikan tekad kita sebagai self reminder yang kuat. Dengan tidak berdiam diri, kita beri kontribusi sekecil apapun itu untuk menjadikan keluarga dan lingkungan sekitar kita menjadi baru. Kita selalu waspada dalam menjadi saksinya dengan sukacita yang penuh pastinya. Tulus seperti merpati, namun cerdik seperti ular. Bukankah Allah juga membekali kita dengan akal budi, hati nurani, dan pengendalian diri, bukan? Nah, dalam surat Petrus yang pertama bab 4 ayat 14 berbunyi, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu." Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Dia yang terlebih dulu memilih kita untuk bersaksi baginya. Kuat kuasa tangannya, pegang kendali. Jangan gentar. Ingat, Yesus sendiri berkata, "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang." Itu berarti Yesus melindungi kita setiap saat. Tetap setia bertahan dalam iman hingga garis akhir kehidupan. Dan kita beroleh mahkota kehidupan di surga. Santa Gemma Galgani mengatakan, jika kita benar-benar ingin mencintai Yesus, pertama-tama belajarlah untuk menderita, karena penderitaan mengajarkan kita untuk mencintai. Menutup renungan ini, marilah kita berdoa bersama. Yesus sahabat kami, hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami karena beriman kepadamu. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia pada setiap tugas perutusan kami dalam iman dan pengharapan yang teguh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus memampukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 23 November 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice.